Halo semua, di video kita kali ini kita akan melanjutkan untuk aplikasi event apps kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan fitur searching dan juga fitur pagination dari event apps kita di sini. Jadi kita akan buat fitur searchingnya berdasarkan parameter query dan juga fitur paginationnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu untuk fitur searching dan juga pagination yang akan kita buat nanti seperti apa. Nah, contohnya mungkin kalau di dalam sebuah website kita contohkan saja Shopee. Nah, Shopee kan ada fitur searchingnya, di mana kalau di sini kita searching contohnya baju. Nah, di sini bakal tampil nih query-nya, yaitu keyword yang kita pilih yaitu baju. Dia akan ngefilter semua produk yang ada nama bajunya di dalam nama produknya atau sesuai dengan yang kita searching. Nah, dan di sini juga ada fitur pagination-nya. Pagination-nya di mana? Di bagian sini. Yang ini. Nah, ini pagination 1 dari 17 page atau 17 halaman. Nah, ada juga di bagian bawah di sini. Kita bisa scroll ke bagian bawah. Nah, ini fitur pagination-nya. Nah, kalau kita masuk ke pagination ketiga, contohnya kita klik. Nah, di sini dia akan mengarah ke pagination ketiga untuk keyword baju, yang mana query-nya bakal bertambah juga di sini. Nah, ini keywordnya baju yang kita cari, kemudian dia masuk ke page yang kedua untuk tampilkan tampilan dari baju dari page yang kedua di sini. Nah, jadi seperti ini untuk fitur pagination yang akan kita buat. Jadi kita buat berdasarkan keyword yang kita masukkan untuk nge-searching eventnya, dan juga kita buat page untuk pagination-nya untuk perpindahan halaman dari page 1, page 2 sampai seterusnya nanti. Tergantung berapa banyak data yang kita ingin tampilkan limitnya. Ini kita coba langsung eksekusi. Kita akan coba eksekusi di halaman event di sini. Nah, dalam eventnya kita masuk ke dalam codingan. Kita buka event view. Di event view-nya ini kita pertama-tama ambil nilainya dulu. Kita ambil nilainya dari endpoint, ambil semua data dari eventnya. Kita akan panggil berdasarkan endpoint yang ini. Nah, yang ini. Yaitu menggunakan method get untuk eventnya. Nah, bentar. Nah, yang ini. Get untuk ambil semua event dari backend-nya. Nah, sebenarnya di eventnya ini ada juga parameter query-nya yaitu searching, limit, dan juga patch yang nanti kita akan olah juga. Jadi kita ambil dulu nilainya dari endpoint kita. Sini kita bisa cons, kemudian get event data. Kita ambil data eventnya dari endpointnya, dari await, custom fetch, titik. Kita masukkan method get. Nah, di sini kita harusnya masukkan ke dalam sebuah fungsi. Kita masukkan ke dalam sebuah fungsi. Nah, ini karena kita gunakan wait, jadi di sini kita bisa asing. Kemudian di sini kita lakukan try and catch. Kalau terjadi error, kita bisa log errornya apa. Sini log error. Kemudian pengambilan datanya kita masukkan ke sini. Cons response sama dengan wait yang tadi kita masukkan. Wait custom fetch kemudian slash events. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan sebenarnya query-query-nya. Nah, untuk query-nya kita masukkan saja secara default. Sini params, kita masukkan limit data per halamannya itu ada 6 data yang kita tampilkan. Kemudian page-nya. Nah, untuk page-nya kita tampilkan saja dulu dummy, dia masuk ke page yang pertama. Kemudian untuk search-nya kita buat kosong terlebih dahulu. Di sini search. Kosong. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba log dulu kita dapat nilai dari responnya atau tidak. Di sini kita bisa log respon. Kemudian kita gunakan use effect untuk render. Get event data kita. Ini dependensinya. Kita buat array kosong. Atau mungkin untuk dependensinya di sini kita olah berdasarkan page-nya dan juga search-nya nanti.
Nah, mungkin nanti sini kita buat kosong saja dulu. Kita cek kita dapat nilai dari responnya atau tidak. Nah, kita masuk ke dalam web browser sekarang. Kita klik kanan, inspect. Kita cek di bagian console. Nah, di sini kita dapat datanya nih. Nah, datanya untuk pagination-nya kita ambil dari datanya ini. Nah, ini untuk ambil semua datanya, masuk ke array event-nya. Nah, ini datanya cuma 6 data per page. Nah, kemudian di sini ada meta. Nah, di metanya ini kita bisa ambil nilai dari limit, page, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan kita yang kita ingin tampilkan yang mana. Nah, di sini kita coba ambil bagian eventnya ini yang kita masukkan ke dalam sebuah state. Dan juga kita ambil total page-nya dan total eventnya yang kita coba ambil nilainya. Kita masukkan ke dalam sebuah state. Nah, di sini kita masuk ke dalam codingan. Nah, dalam codingannya berarti kita buat ada 3 state tadi. State yang pertama yaitu untuk menampung events-nya. Ini event, set events. Sama dengan use state. Sini untuk tipenya yaitu event type. Kemudian di sini dia berupa array untuk eventnya karena outputnya itu berupa array of object. Kemudian untuk total page sekarang di sini const total page set total page. Kita buat use state yang mana sini nilai defaultnya itu 1. Nah, kemudian satu lagi yaitu untuk total event. Total event, set total event. Yang mana nilai defaultnya itu 1. Kemudian kita coba isi state kita ini berdasarkan respon kita tadi. Nah, berarti untuk ambil eventnya di sini kita masukkan set event dari respon titik data titik event. Ini untuk ambil eventnya, kemudian untuk ambil total page-nya dari respon data, kemudian total page. Nah, kemudian yang di bawah di sini untuk total event. Nah, total eventnya ambil dari total row. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk ambil nilainya. Nah, di sini ada error event type-nya. Oke, di sini kita buat jadi import type untuk event type-nya. Kemudian, nah di sini kan sudah dibuat ya untuk pengambilan datanya. Kemudian kita simpan responnya ke dalam sebuah state. Nah, kemudian kita buat untuk fitur parameter query-nya. Di sini kita buat untuk fitur parameter query. Nah, untuk parameter query-nya kita buat ada 2, yaitu untuk searching dan juga untuk page-nya. Nah, pertama kita buat dulu untuk fitur inputan searching kita. Di sini search params. Dari set search params. Nilainya ambil dari use search param. Use search param. Ini berdasarkan request param kita dari URL nanti. Nah, kemudian kita buat juga untuk nilai default-nya. Nah, untuk nilai default untuk search. Ini ambil dari search param. Titik get. Nilainya ambil dari search yang ada di URL-nya. Nah, ini dari URL search params kita. Nah, kalau tidak ada berarti dia bernilai string kosong. Nah, kemudian kita buat juga untuk bagian page. Page di sini page-nya dia berupa number. Si number di sini
ambil dari request paramnya itu patch. Ini patch-nya kita tutup atau dia masuk ke secara default di patch yang pertama. Nah, di sini kayaknya jangan dibuat kayak gini, tapi seperti ini. Oke, jadi ini untuk parameter query kita yang ada di atas nanti dalam URL-nya. Jadi ada dua parameter query, yaitu untuk searching dan juga untuk patch. Nah, kemudian di bawah kita coba buat fiturnya di sini. Sini cost, change, search. Sama dengan value-nya berupa string nantinya. Kemudian ini untuk ubah nilainya, set search params. Nah, pada saat dia nge-search, kita buat page-nya mengarah ke page yang pertama. Kemudian search-nya, dia berdasarkan value-nya dari fungsinya ini. Nah, kemudian untuk penggantian page-nya, di sini kita buat const lagi. Const change page. Page tipe data number. Untuk perpindahan halamannya, kita buat fiturnya. Kemudian set search params. Page-nya di sini kita buat jadi string. To string. Kemudian di sini untuk inputan search-nya. Oke, seperti ini. Ya, ada untuk page dan juga ada untuk searching-nya yang kita buat. Nah, kemudian kita coba atur untuk use effect-nya. Nah, use effect-nya bakal berubah setiap ada perubahan dalam page dan juga search-nya di sini dari dua inputan kita yang ini. Nah, selanjutnya kita tinggal tampilkan datanya di bagian section. Nah, di sini nanti kita atur untuk bagian searching di bagian atasnya sini, kemudian di bagian bawahnya kita coba tampilkan berupa card. Nah, di sini untuk card-nya kita langsung styling saja. Sini kita buat div, kita buat dia responsif menggunakan grid untuk pembagian data setiap kolomnya. Sini secara default gridnya terbagi kolomnya jadi dua. Nah, tapi kalau ukuran layarnya large, kita buat gridnya, kolomnya dibagi 3. Nah, kemudian kasih gap, jarak di antara kolom-kolomnya itu 4. Nah, selanjutnya di sini kita coba lakukan looping dari events-nya. Nah, di sini pertama-tama kita ambil dulu untuk tampilan card di prebuild. Kita buka prebuild. Kemudian kita cari komponen yang kita butuhkan. Nah, untuk komponen yang kita butuhkan di sini kita akan buat komponen card. Kemudian dalam komponen card-nya kita coba cari yang mungkin sesuai dengan keinginan kita atau komponen yang kita butuhkan di sini. Nah, kita bisa searching ke bawah lagi. Kayaknya kita pakai saja yang paling atas, yang simple, yang ini. Kita buka kodenya menggunakan React.js. Nah, ini kita bisa copy dari sini ke sini di letternya. Nah, nanti kita simpan setelah kita looping di sini. Kita looping dulu. Sini looping event titik map. Kita sebut setiap objeknya itu namanya item. Kemudian kita tinggal paste ke sini untuk item yang kita looping. Kemudian di sini sudah ada untuk transisi dan lain-lainnya. Untuk stylingnya. Nah, kita tinggal tampilkan datanya. Nah, pertama kita tampilkan dulu untuk gambar image-nya. Nah, sini untuk gambar image-nya kita tampilkan item titik image. Dan kita buat di sini div-nya itu unique item titik id. Kemudian alternatifnya kita buat di sini item titik
name. Nah, ini untuk nama eventnya. Sini item titik name. Kemudian bagian bawah di sini untuk description. Nah, descriptionnya kita bisa buat dia terpotong nilainya, kita tampilkan dari 0 sampai 65 karakter saja atau maksimal 65 karakter untuk deskripsinya kita tampilkan. Sini kita bisa masukkan item description titik substring, kita potong stringnya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 65. Nah, kemudian di bagian bawah, sini kita coba tampilkan untuk location, kemudian user yang membuat event dan lain-lain, yaitu untuk bagian infonya. Sini class name kita buat my2, kemudian text extra small, flex call, gap y2, kemudian dalam div kita buat div lagi. Sini kita buat div lagi, class name, flex, gap, x2. Nah, di sini kita tampilkan mapnya. Kita gunakan Lucid. Kita tampilkan map pim untuk iconnya dengan style class text blue 300, kemudian size-nya 4. Nah, kemudian bagian bawah kita buat untuk teksnya. Di sini kita buat teksnya lebih pudar warnanya, kita buat clay 400. Kemudian di sini kita tampilkan lokasinya, item location. Nah, kemudian di bagian bawah, di bagian bawah sini kita coba tampilkan untuk bagian harganya mungkin. Nah, di sini karena kita tidak ada harga, kita tampilkan saja $sign, kemudian di bagian bawahnya sini kita sebut saja free. Seperti ini. Nah, kemudian untuk date time-nya di bagian bawah. Nah, sini kita tampilkan kalender untuk iconnya. Kemudian, nah sini kita tampilkan untuk date time-nya. Nah, cuman di sini kita belum buat untuk format dan date time kita. Nah, untuk pembuatan formatnya kita masukkan saja ke dalam sebuah config. Di folder config kita buat untuk format datetime.ts. Nah, di sini kita buat untuk format date and time-nya. Di sini format date time. Tipenya nanti string, kemudian di sini kita buat return new date dari nilai parameter kita yaitu date, kemudian to local string, yang mana di sini untuk format tanggalnya kita masukkan format Indonesia ID. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan datetime format opsinya. Nah, untuk format optionnya, day-nya kita buat dia 2 digit. Kemudian month-nya long, jadi berupa huruf nantinya. Kemudian year, di sini numeric. Kemudian hours, di sini 2 digit. Dan minutes. Nah, di sini juga 2 digit. Kita tinggal ekspor default format datetime. Kemudian di event view-nya kita tinggal jalankan di sini format datetime. Kemudian dalam kurung. Nah, nilainya di sini dari datetime-nya itu berupa string, kita ambil dari item titik datetime untuk format tanggalnya. Nah, kemudian di bagian bawah sini kita buat untuk buttonnya. Nah, sini kita buat button dengan
class name BG blue 500, padding 2, margin atas 3, hover BG blue 600, waveful rounded LG, golden none, text white, cursor pointer. Oke, kemudian di buttonnya kita buat type-nya itu cuman button biasa. Dan di bawah sini kita buat untuk masuk ke halaman detail dari eventnya nanti. Nanti kita lakukan untuk atur fungsinya di sini. Ini kita cek dulu tampilannya. Sini kita reload. Oke, ada error. Kita inspect, cek console. Nah, di sini bagian event map-nya ada yang salah. Kita buka lagi codingan kita. Nah, di sini event map-nya bermasalah karena kayaknya dalam respon kita di sini harusnya eventnya ini pakai huruf kecil untuk key-nya. Nah, baru tampil. Nah, ini tampil ada 6 event yang kita tampilkan. Ini event pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan di sini sudah ada untuk lokasinya, kemudian di sini price-nya, kemudian di sini untuk tanggalnya. Kita buat format Indonesia 13 Juli 2026 pukul 16.54. Nah, di sini juga kayaknya kita perlu tampilkan user yang membuat event siapa. Nah, di sini berarti kita buat lagi di sini. Sini ikonnya itu user icon. Kemudian kita tampilkan nama usernya. Di sini item titik user titik name. Kita cek lagi. Nah, ini nama usernya Reski yang membuat event. Nah, ini yang membuat event Budi. Jadi nama user yang membuat event itu tampil juga di sini. Nah, tahap selanjutnya kita buat untuk fitur searchingnya yang bagian atas sini. Berdasarkan parameter query kita nantinya. Ini kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita atur di bagian sini untuk searchingnya. Nah, untuk searchingnya pertama kita buat div dulu. Sini class name, flex, justify, between, my 12. Nah, di sini pertama kita tampilkan dulu berapa jumlah eventnya. Sini class name, text lg, kemudian font bold, jumlah event, kemudian tampilkan jumlahnya dari total event. Oke, jadi seperti ini ya, tampilkan total eventnya. Kemudian di bagian bawah kita tinggal buat untuk fitur inputan pencariannya. Sini class name, waveful, kemudian max, sm, gap 3, flex, item center. Kemudian di bagian bawah kita buat div lagi, class name, flex, item center, half-full, waveful, text sm, text gray 500, pg white, border, gray 500, kasih opacity 30, kemudian rounded. Nah, kemudian di dalam div-nya ini pertama kita buat button dengan type cuman button biasa dengan class name xfull px3. Nah, buttonnya ini kita buat untuk icon search.
icon pencarian. Kemudian dalam bawah buttonnya kita buat input tipe teks dengan class name, outline, none, kemudian bg transparan, full, full. Dan di sini kita kasih placeholder. Placeholdernya yaitu searching event. Dan di sini value-nya kita ambil dari state search. Kemudian untuk ubah nilainya kita buat on change di sini. On change berdasarkan event. Sini change event dari HTML input element. Kemudian di sini kita tinggal tampilkan untuk change search-nya. Nah, berdasarkan nilainya i titik target titik value. Oke, seperti ini untuk inputan searching kita. Nah, ini kita coba testing dulu. Kita masuk ke web browser. Nah, di sini sudah ada ya untuk input searching kita yang bagian kanan yang ini. Nah, ini kita coba input searching, kita coba masukkan untuk searching Bali contohnya. Bali. Nah, di sini dia belum jalan karena kita lupa untuk atur bagian di atasnya sini. Nah, searchingnya ini ambil dari search. Kita coba lagi. Nah, di sini bakal tampil semua pesta kesenian yang ada di Bali. Dari keywordnya itu Bali. Nah, kalau kita masukkannya di sini, contoh musik. Ini bakal tampil nih, rock musik Jogja dan seterusnya. Dari keywordnya yang kita masukkan. Keyword dan juga bagian dari deskripsinya yang dia searching juga sebenarnya. Nah, ini berhasil ya kita tampilkan datanya berdasarkan searching kita. Nah, terakhir di sini kita buat pagination-nya. Nah, karena di sini sudah ada ya untuk bagian searching-nya di parameter query-nya. Selanjutnya tinggal page yang kita atur. Nah, untuk page-nya sendiri kita akan buat satu komponen untuk pagination-nya. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, di sini kita coba buat dulu komponen. Itu untuk komponen pagination.tsx. Kemudian di pagination-nya, di sini kita buat komponen lifca. Nah, kemudian di dalam komponennya ini, kita bisa copy pagination dari playbook untuk stylenya. Sini pagination. Sini kita bisa cari yang kita butuhkan. Nah, mungkin kita pakai yang ini untuk pagination kita. Kita masuk ke React, kode, kita copy dari div yang ada di sini sampai div paling bawah yang ini. Kemudian kita paste ke sini. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita kasih margin di sini mt8 untuk kasih margin topnya. Dan di sini nanti dia ambil berupa props, yaitu untuk page number-nya kita mengarah ke page nomor keberapa, kemudian masukkan juga untuk total page, tipe datanya number, dan on page untuk pengubah page-nya. Di sini page number, outputnya itu void. Jadi kita buat fungsi untuk on page-nya. Di sini kita terima props-nya dari page, total page, dan on page dari props. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba hapus iconnya ini, kita pakai icon dari Lucid. Di sini allow left.
Kemudian di button bawah, berarti button yang ini itu untuk allow write. Sini allow write. Oke, kemudian nah yang perlu kita atur nanti di sini yaitu button yang ini nih untuk pagination-nya yang ada dalam sini. Oke, yang ada dalam sini kita tinggal atur, kita hapus, kita cukup butuh satu button saja. Ini kita hapus dari sini ke sini. Nah, kemudian kita looping. Sini kita looping array dot from length berdasarkan total page. Kemudian sini kita cuman ambil indeksnya saja. Oke, ini buttonnya kita masukkan ke dalam. Kemudian di buttonnya ini kita kasih buat dia unique key berdasarkan indeks. Kemudian on click, pada saat dia diklik berarti dia berpindah halaman berdasarkan halaman yang kita pilih. Sini masukkan on page i+1. Nah, kemudian di sini kita masukkan i+1 juga. Kemudian di bagian sini kayaknya kita bisa buat kondisi untuk aktif dari buttonnya ini. Ini kita bisa atur. Kita atur terlebih dahulu, kita blok. Kemudian kasih kurung awal. Dan di sini kita gunakan backtick untuk buka dan tutupnya. Nah, kemudian di sini kita tinggal atur untuk tampilannya nanti. Nah, ini kalau dia secara default, dia BG-nya white, border, gray, dan seterusnya. Covernya juga. Nah, ini kita bisa cut yang ini. Jadi kita atur untuk border dan lain-lainnya. Kita bisa cut dari sini ke sini. Cut. Nah, kemudian kita tinggal buat kondisi. Ini jika page-nya sama dengan i+1, maka selain itu, yang selain itu kita masukkan untuk tampilan page-nya yang ini. Nah, tapi kalau dia aktif, berdasarkan page-nya kita ubah warnanya ke blue 500. Kemudian bordernya di sini blue 600. Rounded LK. Nah, ini untuk covernya. Sini blue 700. Oke, mungkin seperti ini. Ini udah aman kayaknya. Nah, kemudian terakhir kita buat untuk disable bagian yang ini. Jadi kalau dia sudah masuk ke page ke 1, kita tidak bisa kembali ke page yang ke 0 contohnya, atau -1 dan seterusnya. Jadi kita bisa buat disable kalau dia sudah lewat dari page ke 1. Nah, berarti di sini di dalam buttonnya kita buat kondisi disable kalau page-nya masuk ke page yang pertama. Kemudian on click, kita buat dia jalan on click-nya juga berdasarkan on page. Page-nya kita tambah 1. Kita tambah 1, kita kurang 1. Nah, ini untuk previews. Nah, kemudian kita jalankan juga yang bagian bawahnya, yang next. Dan yang next. Nah, yang next-nya kita buat disable-nya. Sini dia terdisable berdasarkan total page kita. Berarti untuk on page-nya kita tambah 1. Nah, seperti ini untuk next-nya. Nah, ini kita coba jalankan, kita masukkan ke dalam event view. Kita coba masukkan di paling bawah.
di sini. Setelah looping kita di div yang ini, kita panggil pagination. Nah, kemudian kita tinggal lempar page-nya, nilainya ambil dari page, kemudian on page, ambil dari change page, kemudian untuk total page, nilainya ambil dari total page. Dari step kita. Di sini total page. Oke. Mungkin seperti ini. Sudah aman semua. Kita coba testing sekarang. Nah, ini pagination-nya sudah ada. Cuman di sini kayaknya warnanya itu tidak tampil. Di sini sudah berubah ya. Di page 1, page 2. Nah, di sini berubah jadi page 3. Cuman di sini untuk gambar dari buttonnya itu tidak tampil. Kita coba cek dulu untuk stylenya di sini. Nah, untuk stylenya pada saat dia aktif berarti di sini untuk page yang kedua. Oh, kalau dia aktif dia tidak ada yang ininya, backgroundnya kayaknya. Nah, dia tidak ada yang ini ya, BG, gray, border, dan seterusnya. Nah, berarti kalau dia tidak aktif dia tidak ada yang ini. Nah, cuman dia pakai BG 500. Kita coba cek dulu di pagination. Nah, di sini berarti kita atur untuk kondisinya. Yang ini. Yang ini kita hapus. Dari sini ke sini. Cuman BG indigo. Kemudian kita atur di sini untuk kondisinya. Dan juga kita atur di event view-nya. Nah, di sini kita ganti page-nya ini dari page kita yang ada di search param. Dan kita tambahkan di pagination-nya di sini text white. Oke, di sini setelah kita lakukan styling untuk datanya, di sini kita kasih BG indigo 500 pada saat dia aktif, text white, kemudian rounded MD. Nah, tapi kalau dia tidak aktif, kita tampilkan yang ini. Nah, sini kita perlu buat juga dia rata tengah. Sini kita kasih justify center. Dan kayaknya kita butuh juga kalau dia disable, kita lakukan styling juga di sini. Di sini jika dia terdisable, kita buat kursornya not allow. Nah, begitupun juga dengan yang paling bawah, yang ini. Nah, di sini untuk class name-nya kita masukkan disable, cursor not allow. Kemudian di event view-nya. Nah, di sini ada yang salah di total page dan juga total events. Harusnya kita masukkan di meta. Nah, ini juga sama meta. Dan ini page-nya pakai S terakhir. Oke, kita cek. Nah, di sini bakal tampil nih page-nya, page 1, page 2. Kalau kita masuk ke page yang kedua, nah di sini bakal tampil event dari page yang kedua atau halaman keduanya. Nah, di sini juga tampil nih di sini page kedua. Dan kita bisa tambahkan juga untuk searching-nya. Jadi pada saat di searching kita juga bisa atur untuk pagination-nya atau halamannya. Nah, di sini sudah aman untuk fitur pagination kita dan juga fitur filter berdasarkan searching-nya yang kita buat. Nah, di video berikutnya kita bakal coba untuk buat untuk fitur dari detail event-nya ini. Jadi pada saat kita klik detail event-nya, dia akan tampil berdasarkan event yang kita pilih, berdasarkan rute parameternya nanti. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.